Perkenalkan Pak, nama saya Camilla. Saya adalah petugas kesehatan desa. Hari ini saya akan melakukan pengkajian pada keluarga Bapak. Pengkajiannya mulai dari mungkin segi kesehatan, kondisi rumah, dan pengetahuan tentang kesehatan dan yang lainnya. Sebelumnya, apakah ada yang ditanyakan terlebih dulu Pak? Tidak. Terus, Pak, selamat datang. Bapak siapa? Bapak Aca. Bapak Aca. Alamatnya Pak? Kampung Raja Eceng. Eceng. RT 3. Ya. RW-nya Bapak? RW 1. Baik. Untuk nama teleponnya Pak ada? 0838 2979 466. Baik. Untuk pekerjaan Bapak sebagai apa Pak? Pegawai swasta. Pegawai swasta. Baik. Pendidikan terakhir Pak? SMK. SMK. Untuk keluarga Pak, Bapak, anak dan istri ada berapa? Misalnya istri takutnya ada 2. Istri 1. Namanya siapa Pak istrinya? Siskap. Nama Nur Hayati Puspita. Perempuan, bukan istri. Umurnya? Umur 36 tahun. Ya. Untuk pendidikan terakhirnya Pak? SMP. Untuk pekerjaannya sebagai apa Pak? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Untuk anak pertama namanya? Yusuf. Laki-laki Pak? Laki-laki. Anak umurnya 15 tahun. Sedang bersekolah ya Pak? Ya. Untuk anak yang terakhir? Siska Puspita, perempuan. Ya. Hubungannya anak umurnya? Umur 12 tahun. Untuk kondisi kesehatan Pak, bagaimana? Apakah di keluarga Bapak ada yang punya penyakit keturunan? Apa dari ibu dari Bapak atau ibu dari istri Bapak ataupun dari kakeknya, apakah ada? Enggak ada. Kalau dari keluarga istri ada? Ada katanya. Ada. Ibunya? Punya gula. Ya. Kalau kakeknya atau ayah dari istri Bapak tidak ada? Tidak ada. Berarti dari ibunya gula. Ya. Nah. Mungkin selanjutnya dari suku bangsa Pak, apakah semuanya dari asli suku bangsa Sunda atau ada dari yang lain? Sunda semuanya. Untuk agamanya Pak, apakah ada agamanya misalnya berbeda atau sama semuanya? Sama, Islam. Alhamdulillah. Mungkin untuk ekonomi keluarga nih Pak, Bapak kan sebagai pegawai swasta. Ya. Untuk pendapatannya per minggu atau per bulan? Per bulan sekitar berapa Pak? Ya, sekitar 4 juta. Untuk perinciannya Pak, 4 juta itu untuk keperluan apa saja dalam sehari-hari? Ya, untuk sehari-hari. Untuk makan mungkin berapa? Ya, kalau untuk makan, biaya makan lah 1 bulan 1 juta lah. 1 juta. Ya. Kemudian untuk mungkin transportasi anak sekolah? Ya, transportasi anak sama ya yang lain-lain 1 juta. 1 juta. Mungkin ada 2 juta lagi Pak, untuk dipakai untuk apa? Kalau 2 juta lagi kadang disimpan dulu gitu. Disimpan dulu 2 juta. Ya. Ini udah termasuk apakah Bapak menabung atau tidak? Ya, sebagian itu ditabungkan. Berapa sebenarnya? Ya paling nabung sekitar 800.000. Ya. Mungkin sisanya Pak masih ada 1.200.000 itu untuk apa? Ya, untuk biaya tata duga lah itu. Biaya tata duga. Seperti apa sih Pak biasanya untuk biaya tata duga ini? Ya kadang-kadang kan nggak tahu, kalau kadang-kadang kan seandainya anak sakit. Ya. Berarti salah satu anggota keluarga yang sakit ya Pak dipergunakan. Mungkin dari sumber pendapatannya dari istri kah membantu atau dari rumah tangga juga, apakah punya sampingan atau hanya di rumah tangga membantu? Rumah tangga aja. Tidak membantu sumber pendapatan? Tidak, berarti dari suami aja ya Pak? Ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu apakah Bapak punya barang-barang aset, misalnya punya tanah atau misalnya punya aset, mungkin tabungan ada ya Pak, tapi tanah atau barang yang lain apakah ada? Kalau tanah belum punya. Belum punya ya. Mungkin untuk selanjutnya itu aktivitas rekreasi keluarga. Gimana sih Pak aktivitas rekreasi keluarga? Apakah sering setiap tahun itu ada rekreasi keluarga keluar, atau misalnya Bapak setiap sore atau setiap pagi berkumpul dengan keluarga? Bagaimana Pak? Kalau rekreasi mah ya setahun sekali kadang-kadang adalah keluar main gitu. Ya. Kalau di rumah?
Kalau di rumah ya paling nonton TV lah, ngumpul gitu. Waktunya Pak apakah pagi hari atau sore? Tergantung sih, tergantung. Kalau saya kan kerja di shift. Ya. Kalau kerja shift pagi ya bisa ngumpul sore malam lah gitu. Kalau kalau kerja shift malam ya bisa ngumpul hari Minggu dari pagi gitu. Nah, dari pagi ya Pak. Ya. Dia bisa mengantar anak sekolah juga ya. Iya. Gitu. Pak, ke pertanyaan selanjutnya, apakah dalam keluarga adakah tugas yang emang belum terpenuhi atau semuanya terpenuhi? Sudah mau ya? Sudah. Kalau misalnya anak istri bapak sakit, bagaimana apakah bapak menggantikan perannya untuk bersih rumah ataupun memasak dan yang lainnya? Ya otomatis gitu, kalau istri sakit ya saya yang menggantikan gitu. Menggantikan ya. Baik. Ini mengenai apa ya, kisah percintaan atau riwayat keluarga bapak mulai terbentuknya nih Pak, apakah dengan istri bapak mulai berkenalnya pada saat apa sih pada saat dikenalkan atau dikenalkan teman atau misalnya bertemu di satu tempat atau gimana Pak? Dulu nggak sengaja saya main sama kakaknya. Main sama kakaknya ya, untuk masih sekolah. Iya, kemudian sama kakaknya. Ya udah, dari sana ceritanya kan udah gak ketemu dulu 2 tahunan lah, saya udah bekerja. Nah, saya kembali lagi main ke rumahnya. Kemudian bertemu dan ngajak menikah gitu Pak? Ya bertemu ya, kalau ini mah pacaran dulu lah ya, gitu. Ya setelah pacaran sekitar 1 tahun, ya barulah kami menikah. Mempunyai rencana mempunyai anak itu apakah ditunda dulu atau misalnya sedikasihnya atau gimana Pak? Kalau dulu sedikasihnya aja. Sedikasihnya. Iya. Berarti kalau misalnya jarak anak pertama dan kedua? 3 tahun. 3 tahun ya. Pada saat sekarang kan udah punya 2 anak. Iya. Apakah ada rencana lagi untuk mempunyai anak atau tidak? Mempunyai anak kembali gitu. Iya, mempunyai anak kembali misalnya jadi punya 3 gitu. Atau misalnya sudah cukup 2? Untuk sementara ini belum kepikiran mau nambah lagi. Cukup aja dulu 2 ya. Usianya juga sudah, soalnya udah usia, kalau buat isi sih masih bisa ya, usia 36, tapi mungkin usia rawan juga untuk hamil, tapi tidak untuk kemungkinan ya untuk misalnya mempunyai anak yang ketiga. Tapi bapak tidak ada niat, belum ada niatan lagi. Mungkin kalau misalnya dari istri bapak tahu nggak misalnya KB yang dipakai apakah KB yang sebulan sekali hormonal disuntikan atau kalau misalnya KB yang 2 bulan, ada yang 3 bulan atau pasang alat IUD? Kalau sepengetahuan saya mah dulu itu disuntik 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Iya. Berarti pakai KB hormonal ya, 3 bulan sekali. Nah untuk tadi riwayat keluarga udah dijelaskan ya, misalnya dari pihak bapak tidak ada ya, betul ya. Tidak ada lingkungan, tapi ada di pihak istri ya. Baik Pak, untuk karakteristik rumah Pak, apakah ada berapa luas rumah? Sekitar berapa? Sekitar 10 tumbakan. 10 tumbak ya. Kemudian untuk tipe rumahnya permanen Pak? Permanen yang di sini. Jumlah ruangannya Pak di rumah ini ada berapa ruangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8 maksudnya berapa kamar? Kalau kamar ada 3. Kamar 3. Ruang tamu 1. Ruang dapur 1. Ruang dapur 1. Ya, terus kamar mandi 1. Kamar mandi 1. Ya. 3, 1, 1, 1, 6, 7. Sama ini ruang keluarga. Ruang keluarga ya. Untuk jumlah jendela apa ada berapa jumlah jendela? Jendela ini 6, 12 sama yang dapur 2 berarti 14. Semuanya ada yang bisa dibuka atau semuanya permanen? Permanen. Mungkin kalau misalnya robot ventilasi memakai ini ya, udara. Oh iya, itu ada yang di atas itu. Apa namanya? Itu teh apa ya? Glass box atau? Kalau glass box mah gimana yang dari kayu yang bolong-bolong itu? Bolong dari kayu.
ya untuk Iya. ventilasi. Nah, selanjutnya untuk jarak septic tank Pak dengan sumber air 12 meter ya. 12 meter ya. Iya. Nah, untuk sumber air minum apakah dari sumur atau dari PDAM atau Dari sumur. dari sumur ya. Baik Pak, selanjutnya untuk karakteristik tetangga bagaimana Pak? Apakah ada kebiasaan atau misalnya budaya dari warga di sini untuk budaya di sini yang mempengaruhi kesehatan? Ya masih ada kadang-kadang anak-anak suka buang sampah sembarangan depan rumah gitu kan. Baik, selanjutnya untuk keluarga Bapak di sini berpindah-pindah tempat atau stay tetap di sini? Tetap di sini. Tetap di sini ya. Kalau interaksi dengan lingkungan sekitar bagaimana Pak? Kak ikut kerja bakti, kalau ada pengajian atau ada interaksi lain? Ya paling kalau ada pas hari libur ada kerja bakti ikut kerja bakti gitu kan. Kalau ada acara ngeronar. Selanjutnya ya Pak, dalam menunjang kesehatan ya Pak, apakah Bapak punya kendaraan? Punya Kendaraan mobil atau motor? Motor. Untuk jika nih ada keluarga yang sakit, apakah Bapak langsung membawanya ke rumah sakit atau ke pelayanan kesehatan terdekat atau bagaimana Pak? Apakah ada obat tradisional atau gimana? Paling biasanya 1 hari dulu dilihat perkembangannya pakai obat warung dulu. Obat warung. Iya, obat warung. Nah, kalau 1 hari nggak ada perkembangan akan dibawa ke pelayanan kesehatan. Untuk fasilitas sosial apakah punya BPJS, KIS, dan Kesmas, KIS? Punya BPJS dari ketenagakerjaan. BPJS ketenagakerjaan. Iya. Yang punya dari Bapak saja atau istri anak yang punya? Dari Bapak. Saya. Untuk pola komunikasi di rumah nih Pak, bagaimana antara istri dengan suami, mungkin istri Bapak dengan Bapak atau dengan anak-anak, apakah saling terbuka atau misalnya saling tertutup ya? Kalau komunikasi saling terbuka. Cuman ini masalah anak, biasanya kalau yang laki-laki terbukanya ke saya, kalau yang perempuan ya ke ibunya gitu. Nah, kalau misalnya ada satu masalah dalam suatu keluarga, apakah Bapak langsung menyelesaikan masalah itu di hari itu atau misalnya bagaimana gitu dalam penyelesaian masalah? Paling langsung diselesaikan hari itu juga. Selesaikan hari itu juga. Ya. Berupa diskusi kah? Ya, diskusi secara kepala dingin lah gitu. Kepala dingin. Ya. Untuk bahasa yang digunakan sehari Pak, menggunakan bahasa apa? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Ya. Untuk selanjutnya yaitu untuk Bapak, apakah Bapak merokok atau tidak? Merokok. Dalam keluarga istri merokok? Tidak. Anak-anak? Tidak. Mungkin adakah bukan anjuran atau ada peringatan atau ada keinginan dari keluarga untuk Bapak berhenti merokok atau dibiarkan saja atau gimana? Kalau istri saya sih sering bilang suruh berhenti. Cuman untuk sementara ini ya belum bisa, paling bisa mengurangi. Ya. Biasanya Bapak sehari itu berapa? Paling sehari itu kadang habis 10 batang. 10 batang sehari? Iya. Kalau sekarang itu udah dikurangi atau emang belum 10 hari sebatang? Nah, sekarang mah udah paling bisa mengurangi jadi 6. Dari 10 jadi 6 gitu. 10 jadi 6. Oke, baik. Untuk selanjutnya itu peran, apakah sesuai peran ya? Sesuai peran apakah sebagai kepala keluarga, sesuai peran dengan sebagai istri, anak, bagaimana Pak? Kalau sudah sesuai? Kalau peran sih sesuai, kayak saya kan cari nafkah gitu kan, ya istri ibu rumah tangga gitu. Sudah sesuai. Sesuai. Untuk nilai atau norma keluarga, apakah ada budaya Sunda yang emang dianut di dalam keluarga Bapak atau norma yang dianut atau tidak? Tidak ada ya. Bebas selanjutnya, bagaimana sih dukungan keluarga terhadap anggota keluarga lainnya? Apakah bagaimana sih kehangatan yang tercipta dalam satu anggota keluarga? Bagaimana sikap saling menghargai dalam keluarga? Ya alhamdulillah bisa saling menghargai dan
biasanya kan kalau libur pasti ngumpul gitu kan, kayak makan bersama kayak gitulah. Mungkin terus sejauh mana sih keluarga dalam anggota keluarga dalam disiplin norma budaya serta perilaku, apakah misalnya anak-anaknya seperti apa gitu dalam disiplin norma budaya serta perilakunya dalam keluarga? Kalau disiplin terus terang sih nggak terlalu ketat. Kalau iya kan nggak mana gitu kan dilihat dilihat dulu umur lah gitu kan, kalau masih anak-anak kan nggak bisa apa terlalu dipres gitu kan. Ya, tapi kalau mengingatkan sering gitu. Tadi emang bagaimana gitu dalam sikap perilaku anaknya, apakah emang menyimpang atau bagaimana? Kalau Atau bagaimana? oh masalah itu mah nggak biasa, cuma ini mengingatkannya kayak seperti apa membereskan tempat tidur kayak gitu. Gitu ya Pak. Ya. Mungkin adakah norma yang misalnya teh bapak misalnya bapak sebagai kepala keluarga gitu Ya. menerapkan misalnya norma untuk anak tidak boleh keluar malam atau bagaimana gitu Pak, norma apa yang diterapkan dalam keluarga? Kalau itu mah iya emang anak-anak ya nggak boleh lah, batas teh paling bisa malam itu jam 7 harus pulang gitu, jam 7 malam lah gitu. Gitu. Ya. Mungkin tentang perawatan kesehatan Pak. Bapak batuk? Ya. Sudah berapa lama batuk? Ya kalau merokok aja. Oh, kalau merokok ya kadang-kadang itu juga sih nggak terlalu sering terus gitu. Batuk ya merokok. Mungkin dalam kan Bapak sekarang berarti satu masalah kesehatan nih Bapak batuk. Apakah Bapak tahu apa sih pengertian batuk? Batuk itu ya kayak kita mengeluarkan apa gitu, kayak gitulah. Oh, bukan dahak. Mungkin tahu nggak sih tanda dan gejala dari batuk Bapak sendiri Bapak? Ya mungkin dari tanda-tandanya kenapa bisa jadi batuk, misalnya awalnya tuh apakah tenggorokan rusak kering atau gimana, tahu atau tidak? Kalau yang saya rasain mah gitu kan tenggorokan agak gatal. Nah, baru itu kan biasanya batuk gitu kan. Batuk. Untuk faktor penyebabnya tahu atau tidak Pak? Kemungkinan dari rokok kemungkinan. Mungkin dari rokok. Tapi sih nggak 100% menyalahkan rokok juga gitu kan. Oh, kenapa Pak? Ya mungkin juga kan kadang-kadang kita kalau kadang-kadang kehujanan atau kan di dalam waktu saya bekerja kan ada debu atau apa masuk, karena itu juga bisa menimbulkan batuk juga gitu kan. Batuk. Mungkin jadi ada masalah kesehatan yang dirasakan oleh keluarga, mungkin dari Bapak sendiri batuk. Apakah Bapak merasa keluarga itu menyerah itu terhadap masalah kesehatan yang dialami? Misalnya batuknya sudah lama atau baru-baru? Ya adalah 1 bulanan mungkin. 1 bulan. Apakah merasa menyerah atau bagaimana Pak? Wah enggak lah. Enggak. Menyerah. Apakah Bapak merasa takut tidak sama? Itu udah termasuk udah lama gitu 1 bulan dengan penyakit Bapak, apakah merasa takut atau gimana, takutnya apa? Kalau takut sih ada, cuma kan ya itu dia kembali lagi ya kayak tadi pertanyaan yang pertama gitu kan, kayak tadi ngerokok itu bisa, nah saya itu berusaha mengurangi gitu kan. Untuk apakah ada yang punya sikap negatif itu, apakah menyalahkan terhadap masalah kesehatan yang Bapak alami? Ya mungkin menyalahkan diri sendiri aja. Menyalahkan diri sendiri. Ya. Nah, mungkin apakah kalau dalam keluarga dapat menjangkau fasilitas kesehatan? Baik Pak, kan ada nih Pak, ada anggota keluarga yang sakit ya Bapak sendiri ya sebagai kepala keluarga. Apakah dalam perkembangan perawatan, apakah ada dari keluarga itu dapat mengetahui gitu bagaimana cara menanggulangi masalah kesehatan atau penyakit yang diderita? Ya paling kalau saya di rumah paling ya itulah minum air hangat. Kalau dari keluarga bagaimana Pak? Kalau dari keluarga ya itu paling kadang-kadang kalau terus-terusan ya paling beli obat ke warung. Ya. Untuk selanjutnya apakah keluarga tahu itu bagaimana upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit? Ya mungkin istilahnya kalau di rumah harus rajin bersih-bersih gitu kan, kalau di rumah menerapkan pola hidup sehat juga gitu kan, cara pencegahan. Apakah keluarga ada merasa takut gitu Pak terhadap suatu pengobatan atau suatu pemulihan? Saya sekarang pengobatan Bapak misalnya ke warung, apakah ada rasa takut gitu?
keseringan gitu untuk berobat ke warung. Nah iya sih, kalau kalau terus-terusan pakai obat warung ya bang ini juga apa nggak takut juga ya, paling kalau seandainya batuknya lama nggak sembuh ya paling ya berobat ke klinik itu. Klinik. Terus selanjutnya, apakah Bapak melihat gitu bagaimana manfaat pemeliharaan lingkungan? Ya mungkin biasanya kalau pemberian lingkungan, kalau lingkungan kita bersih mungkin segala penyakitnya apa nggak akan cepat nyerang lah kita kan kalau lingkungan kita bersih gitu. Apakah Bapak tahu gitu atau keluarga tahu bagaimana sih pentingnya suatu kebersihan atau sanitasi lingkungan? Ya itu penting. Penting. Ya, pentingnya seperti apa sih yang Bapak ketahui? Ya istilahnya kan kayak gini kita ya, kalau di depan rumah seandainya kan ada parit yang menggenang air, otomatis kan itu kan biasanya suka ada bintik-bintik nyamuk, itu kan jadi sumber penyakit. Terus kayak apa sampah berserakan itu kan bisa mengundang juga penyakit gitu. Penyakit ya. Mungkin apakah Bapak mengetahui bagaimana sih upaya pencegahan penyakit atau Ya. pencegahannya? Ya mungkin kita harus sering bersih-bersih, kita tadi lagi kan harus bersih-bersih. Yang kemungkinan kita kan kalau ada libur bareng gitu kan ya paling ya bersih-bersih semua anggota keluarga gitu. Semua anggota keluarga. Berarti termasuk kompak gitu ya anggota keluarga dalam memelihara kebersihan lingkungan. Ya berusaha harus kompak lah gitu kan, itu buat kita semua gitu. Baik. Mungkin selanjutnya keluarga mengetahui berarti keberadaan fasilitas kesehatan. Iya mengetahui. Apa sih keuntungan dari fasilitas kesehatan tersebut? Ya keuntungannya ya banyak ya, kalau seandainya kita sakit ya bisa berobat gitu kan, dan mengetahui apa penyakit kita apa gitu kan, terus obatnya kayak gimana apa gitu kan, kita bisa bertanya gitu sambil berobat. Baik, apakah Bapak datang ke pelayanan kesehatan itu pada saat sakit, apakah pada saat sehat pun Bapak datang? Misalnya, apakah Bapak setiap bulan atau per bulan atau per tahun untuk mengecek kesehatan atau tidak? Biasanya kalau udah mulai ada gejala mau sakit lah. Oh, gejala sakit ya langsung. Biasanya kan kalau mau sakit kan biasanya suka terasa ke badan sendiri gitu kan. Untuk tingkat kepercayaannya bagaimana sih Pak keluarga terhadap petugas kesehatan atau fasilitas kesehatan yang ada? Ya percaya. Mungkin range nilai dari 0 sampai 10. 9 lah. 9. Masalahnya dulu pernah kejadian waktu pas berobat anak saya yang pertama itu, mungkin nggak tahu gimana, mungkin nggak tahu salah ngasih obat atau apa gitu kan, makanya saya kasih nilainya 9 lah gitu. Oh gitu ya Pak. Jadi salahnya bagaimana sih Pak? Apakah salah diagnosa atau salah pemberian obat atau kemungkinan salah pemberian obat. Masalahnya Pak pas kesana berobat, minum obat 2 hari kemudian malah anak saya jadi bengkak gitu. Bengkak seluruh tubuh? Iya, atau seluruh tubuh. Iya. Terus kita berobat lagi ke dokter yang ya mungkin gitu. Dokter umum yang mungkin pengetahuannya udah lebih tinggi lah, kalau dibilang lebih tinggi mah ya, tapi ini salah ngasih obat gitu. Salah ngasih obat. Iya. Berarti Bapak punya pengalaman ya terhadap kurang baiknya terhadap petugas kesehatan. Baik, berarti fasilitas yang kesehatan terjangkau oleh keluarga ya Pak? Terjangkau. Saya untuk Bapak tadi udah menjelaskan ya bahwa dalam fungsi reproduksi berarti Bapak punya berapa jumlah anak? Punya 2. 2 ya. Rencana apakah ada tambahan anggota keluarga baru? Sementara belum ada rencana ke sana. Mungkin metode yang digunakan keluarga dalam menekan, misalnya sekarang kan belum rencana apakah menggunakan istri Bapak menggunakan KB atau nah itu KB yang 3 bulan sekali. KB 3 bulan sekali. Ya. Mungkin dalam ekonomi apakah sudah memenuhi keluarga Bapak dalam sandang, pangan maupun papan? Ya kalau memenuhi banget sih enggak, tapi kan istilahnya kata buat makan sehari mah ya ada lah gitu kan. Ada ya. Iya.
selanjutnya Pak mengenai stres dan cara penyelesaian masalah dalam keluarga. Karena Bapak mengalami masalah batuk misalnya 1 bulan, itu menjadi suatu stres nggak sih Pak? Kalau disebut stres ya disebut enggak ya kepikiran juga, berarti setengah-setengah lah. Oh, setengah. Nah, apa sih pertama ya respon dari keluarga terhadap masalah kalau Bapak? Maksudnya sedih kah? Sekarang 1 bulan Bapak mengalami batuk, apakah terdiam atau gimana? Ya mungkin saya sedih lah, namanya juga kalau yang sakit ya sedih gitu. Menangis ya sih keluarga? Kalau sampai kamu nangis sih enggak, maksudnya ini kan katanya kan cuma batuk gitu. Jangan batuk ya. Mungkin strategi atau keluarga ya dalam menghadapi permasalahan itu bagaimana? Ya mungkin kan kita suka berembuk, kalau ada permasalahan kalau ya berembuk kita diskusi gitu. Mungkin yang terakhir nih Pak, terhadap permasalahan Bapak alami kan mengenai batuk nih Pak, Ya. dan mengenai Bapak tuh susah nggak berhenti merokok. Nah, itu. Bapak ingin harapan Bapak untuk penyelesaian masalahnya itu berhenti merokoknya atau tentang masalah batuknya yang akan diatasi terlebih dahulu? Mungkin kalau setiap saya diskusi sama istri lah gitu kan, ya mungkin ya paling utama harus berhenti dulu merokok. Oh, berarti itu baru masalahnya. Iya, masalahnya kan walaupun kita diobatin dulu batuknya, kalau tetap merokok ya itu kan menimbulkan juga nantinya batuk lagi gitu. Baik, berarti alhamdulillahirrahmanirrahim pengkajiannya sudah selesai ya Pak. Terima kasih. Mungkin atas waktunya saya ganggu. Ya. Motor. Alhamdulillah ya Pak, pertanyaan-pertanyaannya sudah dijawab. Ya. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Ya, Dan saya akan langsung pamit. Ya. Mari Pak. Ya, mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.